Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan membocorkan rahasia dan prinsip bermain catur ala Irene Sukandar. Jadi ini rahasia daripada Irene Sukandar dalam bermain catur. Wow, luar biasa. Irene Sukandar salah satu Grandmaster wanita top dari Indonesia. Grandmaster yang bukan kaleng-kaleng guys. Menurut Irene Sukandar ada 7 tips dan rahasia cara bermain catur. Dan saya ngambil datanya dari AI ya, dari aplikasi DeepSeek ya. Ini bukan kata saya tapi ini kata Irene Sukandar. Bagaimana tips dan trik bermain catur ala Irene Sukandar? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Rahasia yang pertama menurut Irene Sukandar, penguasaan pembukaan yang solid bukan hanya hafalan. Irene Sukandar fokus pada pemahaman konsep pembukaan, bukan sekedar menghafal langkah. Contoh misalnya dalam Karokan atau Queen's Gambit, ia paham why atau kenapa setiap langkah itu dijalankan. Misalnya mengontrol pusat, pengembangan bidak, kaman raja, dan lain sebagainya. Jadi pelajari ide strategis di balik pembukaan favorit Anda, bukan hanya urutan langkah. Contoh, kita langsung contohin ya. Saya akan ngambil contoh dari partai Irene Sukandar versus Dewa Kipas yang dulu pernah viral di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi ini game pertama. Di sini Irene melakukan pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu D4 dijawab dengan D5. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Irene ya memulai pembukaan D4? Apa tujuannya? Tujuan yang paling utama itu adalah mengontrol pusat. Apa itu kotak pusat? Kotak pusat itu seperti E4, E5, kemudian D4, D5. Ya, yang 4 ini adalah kontrol pusat. Kenapa harus menguasai kontrol pusat? Dulu juga saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa kita harus menguasai kontrol pusat? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kalau kita mengontrol pusat itu yang ada di tengah ini ya, kotak E4, E5 dan sebagainya ini, kita bisa cepat bermanuver ya. Jadi kalau bidak gitu itu berada di tengah ya, mau ke kiri, ke samping, ke belakang, ya, ke atas ya, itu sangat cepat ya pergerakannya karena posisinya di sentral, di tengah. Kalau misalnya nih kita ambil contoh misalnya pembukaan seperti ini kan susah ya. Ya, kalau misalnya ada serangan tuh susah. Ya. Kalau misalnya pembukaan seperti ini terus dijawab seperti ini kan yang lebih menguasai pusat itu kan hitam. Itu alasannya ya. Oke, kita melihat bagaimana Irene menguasai pusat. Kemudian dia melakukan langkah yang sangat luar biasa yaitu E4. Menurut Stockfish ini sebenarnya langkah yang kurang akurat, tapi ya pada prakteknya di lapangan banyak orang melakukan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya hitam pukul pion, maka hitam tidak menguasai pusat lagi. Ya, kekuasaan hitam di pusat itu berkurang. Karena apa? Karena pionnya sudah bergeser. Jadi pion hitam di sini menguasai petak apa? Menguasai petak E3, kemudian petak E3 ya. Itu kan bukan petak pusat kan? Jadi yang perlu dikuasai itu sebenarnya hitam itu ya ini. Nah, ini yang dikuasai hitam itu sebenarnya E4 gitu. Jadi itulah alasannya kenapa Irene ya seperti memberikan pion gratis, padahal itu bukan gratis ya. Tujuannya apa? Untuk menguasai pusat dengan cepat. Ya, itu alasannya. Kalau perwira-perwira atau bidak kita di pusat, maka kita akan cepat bermanuver ya, cepat melakukan serangan. Kalau kita mau menguasai pusat. Dan ini juga saya ya susah memahami hal seperti ini ya. Ketika saya sudah dewasa, waktu saya kecil saya abai dengan hal-hal seperti ini ya. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya menyadari ternyata
menguasai pusat dalam bermain catur tuh emang harus ya, keharusan ya. Bahkan level Grandmaster sekalipun ya, Magnus Carlsen, ya Mas Ruri dan lain sebagainya, orang-orang yang terkenal di media sosial yang jago main catur, mereka selalu menyarankan bermain di kotak pusat ya. Ibarat sebuah pemerintahan ya, ibarat sebuah negara ya. Kalau kita berperang itu yang perlu kita serang itu pusatnya. Kalau kita serang misalnya pedesaan ya, misalnya nih menyerang Indonesia misalnya, yang pertama dilumpuhkan itu ya Jakarta, karena itu pusatnya. Jadi sama dalam permain catur juga seperti itu ya, seperti strategi perang. Kalau misalnya menyerang Indonesia itu yang diserang, contoh misalnya ya, diserang itu cuman Papua misalnya, atau Aceh misalnya pinggir-pinggirnya aja, itu kan nggak efisien ya. Itu analoginya ya. Mohon maaf ya, agak ini ya, agak saya memberikan contoh itu biar apa? Biar langsung dipahami gitu. Oh, ternyata itu alasannya. Oh, ternyata itu. Jadi secara gratis saya memberikan semacam kursus singkat di video ini tanpa bayar ya. Kalau nanti rame saya akan bikin yang berbayar ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada part yang kedua. Kemudian rahasia yang kedua, kombinasi taktis tajam dan kalkulasi akurat. Iren terkenal sebagai pemain taktis agresif. Ia jago memanfaatkan kesalahan kecil lawan menjadi serangan mematikan. Wow, luar biasa. Ya, kita ambil contoh misalnya ya. Nah, ini kita lanjutkan tadi ya. Di sini Dadang Subur mendorong pion C6, kemudian dijawab dengan ya, pion kali pion, langsung saja pionnya disikat, pion kali pion, ya, gajah dimainkan, kuda C6, ya kita percepat ya, kita langsung fokus ke intinya ya, inti yang dikatakan oleh Iren Sukandar. Nah, kita langsung aja ya, percepat ya. Nah, oke. Nah, makan. Oke, lanjut terus. Nah, ini yang dimaksud oleh Iren Sukandar. Ya, pada posisi seperti ini ya, kalau kita perhatikan, di sini Queen melakukan kesalahan, yaitu ya meninggalkan penjagaan pada gajah hitam yang ada di D6 ya. Nah, ketika Queen meninggalkan penjagaan, itu artinya gajahnya gratis guys, gratis tis ya, gratis gajah yang ada di D6. Dadang Subur atau Dewa Kipas memberikan gajah secara gratis, secara cuma-cuma. Ini yang dimaksud oleh Iren Sukandar, memanfaatkan kesalahan lawan sedikit ya, sedikit pun itu, manfaatkanlah kesalahan lawan. Dan di sini Iren menyadari ini langkah blunder ya. Langsung dia sikat gajahnya kawan. Boom. Di sini Dadang Subur langsung pucat pasi, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena ini kesalahan yang dilakukan oleh Dadang Subur. Ya, ini maksud daripada Iren Sukandar ya. Kemudian tips selanjutnya misalnya ia melakukan atau melatih kalkulasi variasi secara mendalam, terutama dalam posisi kompleks ya. Jadi seperti tadi itu posisi kompleks ya. Ini posisi kompleks guys ya. Karena apa? Karena perwira-perwira itu masih banyak guys. Ya, ini masih tahap middle game ya. Biasanya posisi kompleks itu berada pada posisi middle game ya. Kalau yang sederhana itu opening, kemudian end game ya. Biasanya middle game itu atau babak pertengahan itu sangat-sangat kompleks kan. Karena apa? Karena ya biasanya penentunya di middle game dan end game biasanya. Kemudian ya, benteng dimainkan, gajah ditarik. Nah, makan. Kenapa di sini Iren makan kuda? Biar pertahanan daripada Dadang Subur kebuka ya. Dan ini sangat kompleks sekali guys ya. Makan lagi ya. Oke. Benteng kali makan.
Dan pada posisi seperti ini, Dadang Subur atau Dewa Kipas menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena tidak ada perlawanan. Perwira dia surah kalah, posisi sudah terbuka, sudah serba salah di sini. Ya, kenapa Iren di sini bisa menang? Yang pertama, dia menguasai pusat. Yang kedua, dia memanfaatkan kesalahan lawan. Yang ketiga, dia melakukan kompleksitas, ya, mengobrak-abrik serangan daripada lawan, ya. Kemudian membuka pertahanannya. Sangat luar biasa emang Iren Sukandar. Kemudian latih taktis harian, misalnya 30 menit per hari dengan puzzle dan menggunakan atau memanfaatkan platform seperti chess.com, Lichess, fokus pada skak, garpuan, tusukan, dan lain sebagainya. Kemudian tips yang selanjutnya misalnya tekanan psikologi dan manajemen waktu. Ia mahir menciptakan posisi tidak nyaman bagi lawan, bahkan dalam posisi seimbang sekalipun, ya. Manajemen waktu, Iren jarang kehabisan waktu, trouble time, ya, karena efisiensi langkah di fase awal. Bagaimana tipsnya? Tipsnya latih blitz 3-2 menit atau 5 plus 3 menit untuk insting cepat, tapi tetap prioritaskan akurasi, ya. Contoh misalnya, kita ambil contoh, ya. Jadi posisi seperti ini posisi yang tidak nyaman bagi hitam. Kenapa bisa seperti itu? Karena serangannya mandek gitu. Kalau Anda di posisi hitam, Anda melakukan apa coba? Mandek, ya. Sementara serangan daripada putih di sini sangat tajam, ya. Putih melakukan serangan dari sayap raja. Sementara hitam nggak ada serangan apa-apa, tumpul, ya. Jadi bertahan, ya. Jadi ini yang disebut oleh Iren Sukandar posisi tidak nyaman. Seseorang itu bisa blunder dalam bermain catur itu karena dia merasa tidak aman, ya. Ada banyak faktor, tapi biasanya karena tidak merasa nyaman, frustasi, ya, sehingga melakukan langkah-langkah blunder. Itulah alasannya kenapa Dewa Kipas melakukan langkah blunder, ya. Kenapa? Karena posisinya tidak nyaman, ya. Nah, ini kan posisi yang tidak nyaman, guys. Ya, langsung saja disikat kawan, disikat gajahnya. Kemudian tips selanjutnya misalnya fleksibilitas gaya dari solid hingga agresif, ya. Iren bisa beradaptasi. Sebagai putih sering membuka dengan pembukaan D4 atau kontrol pusat, ya. Sebagai hitam tak segan memilih pembukaan tajam seperti Sicilian Defense, ya. Sicilian Defense variasi Najors misalnya, ya. Contoh misalnya, ya, ini pembukaan yang termasuk menguasai pusat, ya. Pembukaan ini menguasai pusat, ya. Ini pembukaan E4, ini juga menguasai pusat. Yang dimaksud dengan Sicilian itu adalah ini, guys. Ini Sicilian, ya. Kenapa banyak orang suka dengan Sicilian? Karena sama-sama menguasai pusat, ya. Di sini kalau kita perhatikan, pion E4 daripada putih menguasai pusat, yaitu petak D5 sama petak F5. Bagaimana dengan hitam? Hitam juga menguasai petak pusat, yaitu D4. Ya, ini sama-sama menguasai, ya. Kenapa banyak orang memilih pembukaan Sicilian Defense? Apa kelebihan daripada Sicilian ini? Kelebihannya, ya, pembukaannya tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu seagresif, ya. Kalau misalnya nih, ya, pembukaan seperti ini kan ini sangat agresif sekali, ya. Ya, ibaratnya gini, ya, kalau petarung itu ini posisinya ya baku hantam gitu. Tapi kalau seperti ini kan nggak terlalu baku hantam, ya. Kalau misalnya seperti ini kan nggak terlalu baku hantam, ya. Masih ada cover gitu, ya, mengcover kepala. Kalau misalnya ibarat petinju, ya. Contoh misalnya petinju, ya, seperti Jeffrey Nicole dengan El Rumi misalnya, ya. Di sini nih, ya, posisi mereka itu saling cover gitu, nggak terlalu agresif, ya. Tapi kalau posisi seperti ini dia agresif sekali, ya. Karena apa? Karena langsung, ya, menekan pertahanan lawan, ya. Ya, posisi seperti ini kan sangat agresif sekali, ya. Bisa kalau nggak hati-hati bisa, ya, bisa mati, guys, ya, kayak gini. Boom. Kalau nggak hati-hati. Kalau Sicilian, ya, kalau pembukaan Sicilian itu jangan jarang, ya. Ya, langsung
misalnya oh, melakukan langkah-langkah yang agresif ya, sangat jarang ya saya perhatikan. Ya, kalau misalnya ada serangan seperti ini masih bisa di-cover dengan kuda, makan ya kan. Jadi ya seperti itu guys ya. Kemudian pentingnya persiapan fisik dan mental ya. Ini juga sangat penting ya. Magnus juga seperti itu guys ya. Karena main catur tuh butuh stamina, fokus 4 sampai 5 jam. Ya. Saya juga sering mengalami seperti ini guys, kalau main catur klasik itu berjam-jam itu kayak mau pusing guys. Jadi itu alasannya kenapa kita harus fokus ya, fokus untuk persiapan fisik dan mental juga. Kemudian analisa pasca permainan dan pembelajaran konstannya. Iren rajin mengoreksi permainannya sendiri, baik menang atau kalah. Ia aktif mempelajari partai Grandmaster top dan tren pembukaan terbaru. Ya, bisa menggunakan engine, bisa menggunakan stockpiece ya, atau bisa menggunakan logika manusia ya, analisis sendiri ya. Kemudian yang ketujuh, serangan di middle game yang kreatif ya. Kekuatan terbesarnya yaitu membangun serangan terkoordinasi di tengah permainan, terutama jika lawan lengah ya. Ia ahli memanfaatkan bidak lemah, raja terekspos, atau pengembangan tertunda lawan. Ya, tipsnya latih arah serangan, misalnya serangan minoritas Pawn Storm pada raja yang terkastel ya. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Apa kunci utama daripada keberhasilan daripada Iren Sukandar? Konsistensi. Iren tidak mencapai Grandmaster hanya dengan bakat, tapi disiplin latihan 6 sampai 8 jam per hari selama bertahun-tahun. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Takut kepanjangan. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.